Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dari Gabungan 2 Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan materi atau artikel 13, 14 dan 15. Di mana materi 13 ada aksesibilitas visual dalam desain grafik, kegagalan komunikasi klien desainer. Menunjukkan bukti bahwa kurangnya pertimbangan diberikan untuk aksesibilitas visual dalam desain grafis berbasis cetak. Kemudian materi 14, desain pendidikan dan profesional, yaitu agar siswa dapat mempelajari dan mempertimbangkan tentang desain grafis dan mempersiapkan diri untuk bekerja sesuai dengan kejuruannya. Pendidikan desain grafis dan industri mempunyai wacana bersama yang menyarankan persamaan konteks ini. Wacana ini dilakukan untuk salah satu cara meneliti pada praktik dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian materi 15 ada pengaruh perkembangan sosial pada praktik desain grafis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna desain grafis dan pesan desain grafis dalam masyarakat saat ini. Meninjau literatur mengungkapkan bagaimana desain grafis sebagai disiplin ilmu telah merubah dalam menanggapi sejumlah faktor. Kemudian persamaan dari ketiga artikel yaitu membahas tentang desain grafis, membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, fotografi dan teks. Kemudian mengemukakan hasil surveinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya antar hubungan desain grafis dengan klien dan dapat memerlukan alat komunikasi yang baik. Ketiga artikel ini juga dapat mempengaruhi masyarakat dikarenakan karya kreatif mereka dan memiliki tanggung jawab dalam mendesain. Dengan desain kita juga dapat berkomunikasi melalui simbol dan memecahkan masalah. Desain grafis juga disebut dengan disiplin ilmu karena dapat mengambil perubahan serta respon keadaan sosial. Perbedaan ketiga artikel yaitu meeting 13 membahas tentang aksesibilitas visual dalam desain grafik atau kegagalan komunikasi klien desainer. Proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi atau fotografi. Sedangkan materi ke-14 membahas tentang desain pendidikan dan profesional, mempromosikan kata kunci desain, mempelajari seni grafik, konteks pendidikan dan pembelajaran tentang desain grafik yang mengacu pada pendidikan. Kemudian materi 15 membahas tentang pengaruh perkembangan sosial pada praktik desain grafis, yaitu berjalan pada bidang desain para profesional yang berkaitan dengan percetakan. Kemudian ilustrasi metafora perjalanan digunakan secara teratur di kalangan siswa. Kemudian kekuatan ketiga materi yaitu melakukan desain dengan baik di komputer atau kertas dan membutuhkan kreativitas. Desain grafis membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks. Komputasi awan atau cloud computing merupakan sebuah simbol penyimpanan pada server di internet. Kemudian materi ke-14, kekuatan desain pendidikan dan profesional bersifat keahlian profesional yang terletak sebuah pendekatan dengan implikasi yang luas. Kemudian materi ke-15 yaitu mempengaruhi perkembangan sosial pada praktek desain grafis sebagai profesional yang berperilaku aman kepada orang lain dalam keahliannya akan memberikan panduan pasti. Kemudian kelemahan ketiga materi tersebut yaitu jika terjadi komunikasi yang tidak baik antar desainer dan klien akan menyebabkan kesalahpahaman jika suatu proyek tersebut tidak sesuai berjalan
sesuai dengan rencana. Kemudian materi 14 yaitu hampir tidak ada penelitian yang berfokus pada domain desain grafis, menghilangkan ide-ide tradisional tentang pengetahuan mereka, dipandang sebagai salib untuk perampas sumber daya pembangunan pengetahuan pelajar. Kemudian materi 15 yaitu lulusan yang tidak memahami proses percetakan dipandang sebagai yang paling bermasalah. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.